أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jadi ikhwatal iman, azan ya Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini dan pada waktu yang mulia ini Allah Azza wa Jalla berikan kesempatan untuk kita bertemu dalam rangka saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling nasihat-menasihati dalam kebenaran dan saling nasihat-menasihati dalam kesabaran. Kita berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita, puasa kita, qiyam kita, dan seterusnya dari seluruh amal ibadah yang kita kerjakan di bulan yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwa fillah azakumullah. Ya, sebelumnya saya mohon maaf karena terlambat. Sebetulnya saya juga menunggu konfirmasi dari Ustadz Harjo, karena saya nggak tahu kalau beliau umroh itu. Kepastian maksudnya apakah memang sore ini dan apakah memang jadwalnya jam 16.30 gitu. Karena umumnya biasanya jam 17 gitu kan. Mulai apakah ini hanya untuk siasat agar datang lebih awal? Lakuli hal, tadi juga saya baru selesai untuk ada urusan, ya. Baru selesai jam 4 lebih gitu. Ya. Khair insyaallah. Tapi insyaallah ini demikian tidak menghalangi semangat kita untuk mendengarkan tausiah atau kajian sebelum berbuka puasa insyaallah. Ikhwa fillah azzakumullah, ketika datang bulan Ramadan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar kepada para sahabat sebagai penyemangat, ya, untuk mereka menyambut bulan Ramadan. Itu dengan perkataan beliau, atakum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Beliau sampaikan sallallahu alaihi wasallam hal ini kepada para sahabat, salah satunya tentu sebagai bentuk penyemangat agar para sahabat menyambut bulan ini dengan penuh gembira, dengan penuh semangat bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Ya. Dan bulan ini, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, salah satu waktu yang diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada beberapa waktu, beberapa bulan, ya, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya adalah bulan Ramadan. Ya. Ada waktu-waktu yang diberkahi, termasuk di antaranya bulan Ramadan, yang dimana seorang hamba diperkenankan untuk bertabarruk, yaitu ngalap berkah dengan bulan Ramadan. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa bulan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Ya. Bagaimana cara kita
mengalap berkah atau bertabarruk, yaitu dengan cara menjalankan amalan-amalan dan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang disyariatkan. Ya. Dengan amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Azza wa Jalla juga telah menjelaskan dalam Al-Quran, telah memberitakan dalam Al-Quran tentang kewajiban puasa ini bulan Ramadan dengan tujuan puncaknya yaitu agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menggapai predikat sebagai seorang yang bertakwa, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk berpuasa. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Tentu setiap diri seorang yang beriman, ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan agar kalian bertakwa, maka ini menjadi pelecut, maka ini menjadi motivasi yang kuat. Karena Allah Azza wa Jalla tidaklah menyediakan surga itu kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Tentu salah satu harapan seorang yang beriman adalah dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam surga. Dan surga itu diperuntukkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Dan Allah Azza wa Jalla mensyariatkan ibadah puasa di bulan Ramadan ini agar kita bertakwa. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian ya kepada ampunan Allah Azza wa Jalla dan surganya yang seluas langit dan bumi, yang sudah dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Harapan terbesar atau di antara harapan terbesar seorang mukmin adalah dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini menjadi sebuah spirit atau sebuah motivasi yang kuat, semangat agar kita betul-betul ya bergembira, bersemangat di dalam menjalani bulan Ramadan. Ya. Yang dimana oleh sebagian orang ya bulan Ramadan ini adalah sebagai beban. Ya, sebagai apa? Sebagai beban. Sehingga ketika dia menjalaninya penuh dengan kelemahan, ya, penuh dengan kemalasan. Bahkan ada di antara mereka beralasan dengan pekerjaan yang berat, ya, mereka meninggalkan puasa. Padahal apa yang mereka raih dari dunia dengan dia meninggalkan puasa itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pahala berpuasa. Itu surga Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi sangat disayangkan masih banyak yang kemudian meninggalkan puasa ya dengan berbagai macam alasan, tapi intinya adalah karena lemahnya iman. Ya. Karena lemahnya iman, karena tidak mengetahui betapa besar ya pahala yang Allah Azza wa Jalla janjikan ya di balik puasa Ramadan atau di bulan Ramadan. Ya. Ikhwan fillah azzakumullah. Kemudian juga yang menjadi salah satu spirit ya atau penyemangat kita untuk bisa mengisi bulan Ramadan dengan amal-amalan ibadah, baik amal-amal ibadah yang terbiasa kita lakukan di luar Ramadan ataupun yang khusus ada di bulan Ramadan, ya. Bahwasanya di sana ada amalan-amalan yang secara khusus hanya bisa dikerjakan di bulan Ramadan dan dijanjikan pahala berupa ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu paling tidak ada 3 ibadah. Ini disebutkan dalam hadis yang sahih yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan.
Yang pertama, puasa itu sendiri. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala, ya di sini. Wahtisaba, dan mengharapkan pahala. Jadi jangan lupa niat ini. Ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala. Ya. Apa pahalanya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian amal yang kedua adalah salat tarawih. Rasul mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang qiyam Ramadan di malam harinya, yaitu salat tarawih. Qiyam Ramadan, salat tarawih, ya, karena keimanan kepada Allah dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian amal yang ketiga, setelah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka Rasulullah mengatakan, "Man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini semakin di akhir, ya, semakin di akhir Ramadan, maka semakin kita bersemangat dengan kita berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Setiap kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan itu ada setiap tahunnya, itu 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan bisa jadi waktunya berpindah-pindah, ya, antara tanggal-tanggal ganjil tersebut, dan tidak dipastikan keberadaannya setiap tahunnya sebagai bentuk rahmat Allah Azza wa Jalla, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala agar kita menghidupkan seluruh malam-malam Ramadan. Maka siapa yang menghidupkan seluruh malam-malam Ramadan dari awal sampai akhir, maka hampir bisa dipastikan bahwa dia mendapati malam Lailatul Qadar, khususnya pada malam-malam ganjil, ya. Maka kita lebih bersemangat lagi pada malam tersebut, meskipun malam genap juga tidak menutup kemungkinan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Intinya dirahasiakan di 10 hari terakhir tersebut, ya, agar kita mencarinya terus, mencarinya seluruhnya. Dan ketika kita mencari seluruhnya, kita akan mendapatkan keutamaan yang sangat banyak, ya. Jadi dengan semangat seperti inilah kemudian seorang mukmin akan berusaha dengan sungguh-sungguh mengisi bulan Ramadan dengan amal ibadah. Tentu di sana banyak amal ibadah yang dikerjakan di bulan Ramadan, di antaranya adalah santap sahur, ya, selain tadi puasa, ada santap sahur yang ternyata di situ juga kata Rasulullah SAW ada keberkahan, ya, ada keberkahan santap sahur dan mengakhirkannya, ya. Kemudian memperbanyak berdoa selama berpuasa, ya, memperbanyak doa selama berpuasa, karena salah satu doa yang tidak ditolak oleh Allah Azza wa Jalla di antaranya adalah doa orang yang sedang berpuasa. Kemudian tilawatul Quran, ya, memperbanyak membaca Al-Quran, kemudian tarawih bersama dengan imam di masjid sampai selesai. Berkaitan dengan salat tarawih bersama dengan imam sampai selesai, maka di sana ada fadilah atau keutamaan secara khusus, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansarifa, kutiba lahu qiyamul lailah." Siapa yang salat tarawih bersama dengan imam sampai selesai, maka dicatat baginya pahala seperti sholat semalam suntuk, ya. Ini keutamaannya, ya, salat tarawih bersama dengan imam sampai selesai. Kemudian memberikan makan bagi orang yang berpuasa, ya, yang mana pahalanya seperti mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang tersebut sedikit pun, ya. Jadi kita mendapatkan pahala puasa kita, kemudian kita juga mendapatkan pahala puasa orang yang kita kasih makan berbuka puasa. Itu baru satu. Bagaimana kalau seandainya, ya, banyak? Dan kemudian bagaimana seandainya kemudian itu dilakukan setiap hari dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan? Subhanallah. Jadi di dalam bulan Ramadan ini pintu-pintu kebaikan, subhanallah, Allah buka seluas-luasnya.
Ya. Dan pintu-pintu keburukan Allah tutup. Pintu-pintu neraka Allah tutup, ya. Syaitan dibelenggu sehingga ya tidak mampu mengganggu manusia atau menggoda manusia, ya. Atau pembesar-pembesarnya yang dibelenggu, ya. Pembesar-pembesar syaitan dibelenggu sehingga mereka tidak memiliki kuasa yang penuh, kuasa yang kuat untuk menggoda manusia. Makanya para ulama mengatakan kalau seandainya seorang hamba tidak memiliki kesempatan untuk diampuni dosa-dosanya di bulan Ramadan, maka bagaimana di selain bulan Ramadan? Ya, maka bulan Ramadan ini ikhwas sekalian, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jal. Ya, Allah mempertemukan kita kembali di tahun ini dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengisinya. Tentu yang utama adalah kita mengisinya dengan hal-hal yang wajib terlebih dahulu, yaitu puasa itu sendiri. Puasa itu sendiri, ya, ini perkara yang wajib, yang paling utama, ya. Ada sebagian orang dia berpuasa tapi dia tidak membaca Al-Quran. Dia berpuasa tapi mungkin dia bermalas-malasan untuk salat tarawih, ya. Yang seperti ini tidaklah, ya, dicela karena perbuatan meninggalkannya, tapi dia telah kehilangan keutamaan pahala yang sangat besar. Maka kita tidak ingin seperti itu, ya. Kita menjalankan yang wajib, yaitu puasa itu sendiri, ya, ibadah yang paling utama di bulan Ramadan, ya. Kemudian kita juga ingin agar amal-amal yang sunnah, ya, sebagai bentuk ittiba kita kepada Rasulullah SAW kita juga jalankan. Walaupun mungkin kita tidak maksimal, paling tidak kita bisa mengerjakannya. Tilawatul Quran, mungkin kita tidak bisa satu pekan hatam, ya, kecuali mungkin bagi para penuntut ilmu yang khusus, yang mereka tidak ada kesibukan lainnya, ya, mereka bisa menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Tapi kalau seandainya kita mampu menghatamkan Al-Quran dalam satu bulan beberapa kali, maka itu sebuah keutamaan, sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tapi jangan sampai kita meninggalkan amalan yang wajib di bulan Ramadan ini, yaitu berpuasa itu sendiri, ya. Karena ketika meninggalkan puasa ini tanpa uzur syar'i, ini adalah dosa besar, ya, dosa besar. Dan seorang mukmin, ya, juga takut ketika dia meninggalkan kewajiban. Dan dia juga takut ketika Allah Azza wa Jal mengancamnya dengan azab yang khusus bagi orang-orang yang meninggalkan puasa, ya. Di sana ada ancaman khusus bagi orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan, ya, tanpa uzur syar'i, ya. Ikhwa fillah, azani Allahu wa iyyakum, ya. Kemudian juga tentu, ya, sebagai penyemangat, sebagai spirit kita di dalam menjalani bulan Ramadan ini adalah, ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang celaka dengan datangnya bulan Ramadan. Bagaimana orang-orang yang celaka dengan datangnya bulan Ramadan? Yaitu orang yang mendapati bulan Ramadan kemudian berlalu darinya dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang celaka atau orang yang merugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'ani Jibril faqal syaqiya 'abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lah." Ya, faqultu amin. Jibril mendatangiku, kata Rasulullah. Kemudian dia berdoa. Celaka seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan kemudian berlalu darinya dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aku pun mengatakan, yaitu kata Rasulullah, amin. Ya, didoakan oleh malaikat dengan doa celaka dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka di antara target besar, target utama ketika seorang hamba dipertemukan dengan bulan Ramadan adalah bagaimana Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa yang pernah dia kerjakan sebelumnya atau dosa-dosa yang telah lalu.
Itu salah satu target utama seorang mukmin. Ya. Yang menjadi fokus dia, yang menjadi target utama dia, bagaimana dia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ya, bahwasanya kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan itu sangat besar. Ya. Maka sangat merugi, ya, ketika semua kesempatan terbuka kemudian dia tidak memanfaatkannya, meninggalkan yang wajib, ya, na'udzubillah, meninggalkan yang wajib yaitu tidak berpuasa. Ya. Atau sebagian orang yang meninggalkan perkara-perkara yang sunnah, ini juga, ya, kehilangan sebuah kesempatan yang sangat besar, ya, pahala yang sangat besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Di sana ada beberapa amalan khusus yang menunjukkan tentang keberkahan bulan Ramadan. Yang menunjukkan tentang keberkahan bulan Ramadan, bahwasanya ibadah di bulan Ramadan, ya, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya yang pertama adalah umrah di bulan Ramadan. Berumrah di bulan Ramadan, yang mana pahalanya tidak sama dengan umrah di selain bulan Ramadan. Ya. Yaitu umrah di bulan Ramadan pahalanya sebanding dengan pahala haji. Atau disebutkan dalam riwayat yang lainnya, ya, umrah di bulan Ramadan pahalanya sebanding dengan haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Berumrah di bulan Ramadan itu pahalanya sebanding dengan pahala haji. Ya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan kepada seorang wanita yang terhalang untuk bisa haji, ya, untuk menunaikan haji, maka Rasulullah mengatakan kepadanya, fa idza jaa Ramadan fa'tamiri, ya, fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan. Jika telah datang Ramadan, maka berumrahlah, karena umrah di dalamnya, yaitu dalam Ramadan, itu pahalanya sebanding dengan haji. Ya. Dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan umratun fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu pahalanya seperti haji bersama. Ya, razaqani Allah wa iyyakum al-umrah ziyarata baitihil haram khasatan fi syahri Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian ibadah yang lainnya yang menunjukkan keberkahan di bulan Ramadan, ya, adalah pahala puasa di bulan Ramadan itu lebih utama dibandingkan dengan puasa di selain bulan Ramadan. Ya. Puasa di bulan Ramadan itu lebih utama dibandingkan puasa di bulan-bulan yang lain. Ya. Al-Imam An-Nakhai rahimahullah mengatakan saum yaumin min Ramadan afdal min alfi yaum wa tasbihatun fihi afdal min alfi tasbihah wa rak'atun fihi afdal min alfi rak'ah. Ya. Puasa satu hari di bulan Ramadan itu lebih utama daripada puasa seribu hari di selain bulan Ramadan. Ya. Satu tasbih yaitu subhanallah, kalimat subhanallah di bulan Ramadan itu lebih utama daripada 1000 tasbih di selain bulan Ramadan. Satu rakaat yang dikerjakan di bulan Ramadan itu lebih utama daripada 1000 rakaat yang dikerjakan di selain bulan Ramadan. Ya. Kenapa demikian? Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan, hal demikian karena mengingat pahala ibadah puasa dilipat gandakan apabila dibandingkan dengan amal-amal ibadah lainnya. Ya, mengingat pahala puasa ibadah puasa dilipat gandakan apabila dibandingkan dengan amal-amal ibadah lainnya.
ya. Maka puasa di bulan Ramadan juga dilipat gandakan pahalanya dibandingkan ibadah puasa pada bulan lainnya. Ya. Sebagaimana amal ibadah yang lain, ya, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, ya. Pun demikian ibadah puasa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan. Ya, dibandingkan dengan puasa di bulan-bulan lainnya. Ya. Hal itu dikarenakan kemuliaan waktu dan puasa itu diwajibkan Allah atas para hambanya. Karena ini adalah amalan yang wajib. Amalan yang wajib. Ibadah puasa di bulan Ramadan adalah amal ibadah yang diwajibkan oleh Allah atas hamba-hambanya. Yang Allah jadikan puasa pada bulan Ramadan sebagai salah satu daripada rukun Islam. Ya. Inilah yang menjadikan pahala ibadah puasa di bulan Ramadan itu lebih utama dibandingkan puasa di bulan-bulan yang lainnya. Ya, karena ini sifatnya wajib yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal-amal yang diwajibkan olehnya. Ya. Jadi ketika ada hal, ya, yang dilakukan sekiranya bertabrakan dalam waktu yang sama, maka kita dahulukan yang wajib, kita tinggalkan yang sunnah, kita dahulukan yang wajib. Ya. Misalnya sedang membaca Al-Quran, kemudian datang waktu sholat zuhur, ya, atau waktu sholat fardu, maka tinggalkan membaca Al-Quran. Ya. Itu membaca Al-Quran. Apalagi yang lainnya, ya, menerima tamu misalnya, sedang ada apa? Tamu. Karena sebagian orang ketika ada tamu dan telah datang waktu sholat, apa yang terjadi? Ngikutin tamu. Katanya nggak enak. Ini keliru, ya. Keliru, ya. Semua kegiatan ketika telah datang kewajiban itu ditinggalkan. Ya. Dan bisa kita lanjutkan setelah sholat. Ya. Jadi amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang diwajibkan, ya, atas hamba-hambanya. Dan puasa Ramadan inilah yang diwajibkan atas hamba-hambanya, yang Allah jadikan sebagai salah satu rukun Islam. Ya. Makanya ibadah puasa di bulan Ramadan itu lebih utama daripada puasa di bulan yang lainnya, karena dia hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib dan salah satu daripada rukun Islam. Ya. Kemudian, ya, salah satu amalan juga yang mendatangkan banyak keberkahan adalah makan sahur. Ya, santap sahur. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innaha barakah. A'taakumullahu iyyaha fala tada'uh. Ya, makan sahur adalah sebuah keberkahan yang Allah berikan kepada kalian, maka jangan tinggalkan dia. Ya. Rasulullah mengatakan juga dalam hadis yang lain, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Ya. Jadi keberkahan-keberkahan yang ada di bulan Ramadan, ya. Ini menjadi motivasi yang besar bagi kita, ya, untuk tidak meninggalkan amal-amal tersebut meskipun hukumnya sunnah, ya, meskipun hukumnya sunnah, ya, agar kita tidak ketinggalan fadilah, keutamaan yang banyak di dalamnya, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, as-sahuru akluhu barakah. Sahur itu makannya adalah berkah, ya, memakannya adalah keberkahan. Fala tada'uh, maka jangan tinggalkan dia, walau an yajra'a ahadukum jar'atan min ma, meskipun salah seorang di antara kalian hanya minum seteguk air. Ya. Mungkin sudah kenyang, ya, atau mungkin malas, ya. Tapi hendaknya tidak bermalas-malasan kita dalam sahur, mengingat keberkahannya, mengingat hikmahnya, faidahnya, yaitu akan menguatkan kita dalam ibadah puasa. Ya.
Jadi faidah atau hikmah dari sahur ini ada dua, yang berkaitan dengan dunia, yaitu kuatnya fisik kita dalam berpuasa. Yang kedua, yang berkaitan dengan akhirat, yaitu mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan kita santap sahur, di situ kita beristighfar, berbanyak istighfar, kemudian bisa melakukan sholat, misalnya berdoa, tilawah Al-Quran, ya. Yang mana ini tidak mungkin dilakukan kecuali ketika kita bangun untuk sahur, bangun sebelum subuh, ya. Ya, mungkin bagi sebagian orang bangun sebelum subuh adalah perkara yang berat, ya, perkara yang berat. Nah, kesempatan di bulan Ramadan ini melatih kita untuk bisa bangun sebelum subuh, waktu sahur, ya, di mana waktu, ya, diijabahnya doa, di mana waktu orang-orang yang bertakwa itu beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, meminta ampun, ya. Fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Karena Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang bersahur, ya, yang memuji. Allah Azza wa Jalla memuji hamba-hambanya yang makan sahur. Allah Azza wa Jalla menurunkan rahmatnya kepada orang-orang yang makan sahur. Dan para malaikat mendoakan doa ampunan bagi orang-orang yang makan sahur, ya. Dan kemudian juga jangan lupa dalam melaksanakan, ya, yang amalan sunnah ini lebih ditekankan lagi sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, yaitu diakhirkan, diakhirkan. Ya, Rasulullah SAW itu sangat mengakhirkan makan sahur, ya, sampai mendekati waktu subuh, ya. Berapa jarak makan sahurnya Rasulullah dengan azan subuh? Itu sekitar orang membaca ayat 50-60 ayat. 50-60 ayat seorang membaca Al-Quran dengan bacaan yang sedang, ya, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu pelan, ya. Sekitar itu, ya. Mungkin 10-15 menit sebelum azan subuh, ya. Itu yang dikerjakan oleh Rasulullah dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya. Maka, ya, apa yang dikerjakan oleh sebagian orang menahan makan sahur di waktu tersebut, ini menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang disebut dengan imsak, ya, menahan, ya, yang suara sirene itu, Pak, ya, itu kurang lebih 10 menit sebelum adzan subuh. Disitulah justru waktu yang paling utama yang dilakukan oleh Rasulullah dalam bersahur, ya. Nah, ya, paling tidak kita, ya, setengah jam lah, setengah jam, ya, jangan 1 jam sebelumnya, terlalu cepat, ya. Jadi sunnahnya adalah mengakhirkan, ya. Kemudian juga bahwa sahur ini adalah yang membedakan puasanya ahlul kitab dengan puasanya kaum muslimin, ya, yaitu makan sahur, ya. Adapun ahlul kitab tidak ada makan sahur. Yang bedakan puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Rasulullah mengatakan, inna fasla ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar. Yang membedakan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur, ya. Ikhwa fillah, azani Allahu wa iyyakum, ya. Kemudian amalan yang lainnya yang bisa menjadi, ya, motivasi bagi kita, ya, untuk kita kerjakan adalah bahwa di waktu berbuka di sana juga ada keberkahan. Itu keberkahan waktu berbuka, ya, keberkahan waktu berbuka, ya. Rasulullah SAW mengatakan, inna lillahi 'inda kulli fitrin utaqa wa dzalika fi kulli lailah. Ya. Sesungguhnya Allah memiliki, ya, daftar orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka, ya. Wa dzalika fi kulli lailah, dan itu terjadi pada setiap malam. Ya, kapan itu? Pada waktu berbuka
puasa. Inna lillahi 'inda kulli fitrin utaqa. Sesungguhnya di setiap waktu berbuka puasa, Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Ada daftar orang-orang yang dibebaskan dari api neraka ketika kita berbuka puasa. Maka hendaknya kita berbanyak doa menjelang berbuka puasa dan ketika berbuka puasa. Ya. Di antara doanya agar kita masuk dalam daftar orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Ini juga salah satu spirit, salah satu penyemangat kita untuk bersemangat di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Bahwasanya Allah memiliki daftar orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka, dan itu setiap malam, ya, setiap harinya, setiap malamnya, ya. Maka kita bisa berdoa, Allahumma ja'alni min utaqaika minan nar. Allahumma ja'alni min utaqaika minan nar. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk daftar orang-orang yang Engkau bebaskan dari api neraka. Ya. Kalau dibebaskan dari api neraka berarti akan dimasukkan dalam surga. Ya. Naam, setiap mukmin, setiap ahli tauhid itu akan dibebaskan dari api neraka. Ya. Setiap orang yang meninggal di atas tauhid, seorang muslim akan dibebaskan dari api neraka. Baik dibebaskan dari awal dengan langsung masuk ke dalam surga, atau dibebaskan kemudian, yaitu bagi para pelaku dosa besar dari kalangan umat Islam yang tidak bertaubat sebelum meninggal. Ya. Maka kondisi mereka ada di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, Allah ampuni. Jika Allah kehendaki, Allah azab mereka terlebih dahulu, ya, sesuai dengan kadar dosa mereka, baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Setiap mukmin yang meninggal di atas tauhid, pada akhirnya dia akan, ya, dibebaskan dari api neraka. Tapi ikhwas sekalian, tentu sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang yang, ya, semangat untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala dan takut dengan azab Allah, tentu kita ingin dibebaskan dari api neraka dari awal. Dari apa? Awal. Ya, golongan yang masuk surga langsung. Kalaulah seandainya kalaulah kita tidak masuk dalam kelompok yang tanpa hisab, ya, minimal kita masuk dalam kelompok yang tanpa azab. Masuk surga tanpa azab. Jadi ada kelompok yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ada yang kelompok yang masuk surga dengan hisab tanpa azab. Ada yang dengan hisab dan dengan azab terlebih dahulu. Ya. Ada tiga apa? Kelompok ahli tauhid yang akan masuk surga. Ya. Apakah kita termasuk kelompok yang pertama, atau kelompok yang kedua, atau kelompok yang ketiga? Tentu sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dari akhir dan takut dengan azabnya, kita ingin masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla, ya, langsung tanpa melalui azab, ya, karena azab di neraka, na'udzubillah, adalah azab yang sangat pedih, ya. Apapun azab yang pernah kita saksikan di dunia ini, maka itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan azab Allah Azza wa Jalla di akhirat. Ya. Maka jangan sombong, ya. Jangan sombong dengan meremehkan azab Allah. Bahkan meremehkan azab Allah, menganggap remeh azab Allah, itu termasuk kekufuran. Na'udzubillah. Ya. Orang yang tidak takut dengan azab Allah itu termasuk perbuatan kufur. Ya. Kita harus takut dengan azab Allah, ya, dan mengharapkan, ya, surga Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan inilah Allah Azza wa Jalla memiliki daftar orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka, dan itu setiap malam. Maka kita berdoa ketika kita berbuka puasa, ya. Inna lillahi 'inda kulli fitrin utaqa wa dzalika fi kulli lailah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, inna lillahi tabaraka wa ta'ala utaqa fi kulli yawmin wa lailah, yakni fi Ramadan, ya. Wa inna li kulli muslim fi kulli yawm wa lailah da'wa mustajabah. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala memiliki daftar orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka
setiap hari dan setiap malam. Setiap hari dan setiap malam. Artinya sepanjang hari kita berpuasa, di antara doa yang kita panjatkan adalah kita termasuk daftar orang-orang tersebut. Ya, kita berdoa dengan demikian. Malam harinya pun demikian. Sepanjang bulan Ramadan. Ya. Perbanyak doa tersebut, ya. Yakni fi Ramadan, yakni di bulan Ramadan. Dan setiap muslim memiliki pada setiap hari dan malamnya dakwah mustajabah, doa yang mustajab. Ya, subhanallah. Dan Allah Azza wa Jalla sudah berjanji akan mengijabah doa hamba-hambanya dengan salah satu dari 3 jawaban. Ya. Jadi jangan menganggap bahwa jawaban doa itu mesti harus kita dapatkan sekarang di dunia. Tapi dengan salah satu dari tiga ini. Yang pertama, akan Allah kabulkan apa yang dia inginkan di dunia ini. Yang kedua, akan disimpan di akhirat kelak. Ya, akan disimpan di akhirat. Yang ketiga, akan dijauhkan dari musibah. Jadi tidak ada apa? Tidak ada ruginya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Perbanyak doa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya. Dan orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang sombong, ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, salasatun la turaddu da'watuhum al-imamul adil was-sha'im hina yuftir wa da'watul mazlum. Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. Seorang imam yang adil, seorang pemimpin yang adil, was-sha'im hina yuftir, dan orang yang berpuasa ketika dia berbuka, wa da'watul mazlum, dan doa orang yang terzalimi, ya. Maka nanti beberapa menit sebelum berbuka kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kemudian juga, ya, di antara sunnah ketika berbuka adalah kita menyegerakan, ya, kita menyegerakan, ya. Rasulullah mengatakan, la yazalun nas bi khair ma ajjalul fitr. Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka mempercepat berbuka puasa, ya. Rasulullah juga mengatakan, Amr bin Maimun al-Audi rahimahullah mengatakan, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asra'an nas iftaran wa abta'uhum suhura. Dahulu para sahabat adalah orang-orang yang paling cepat berbuka, ya, dan paling lambat makan sahur, ya. Kemudian jangan lupa ketika kita berbuka puasa di tempat orang atau kita mendapatkan makanan dari orang lain, kita mendoakan mereka, ya. Doanya diantaranya, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berikanlah makan orang yang telah memberiku makan, dan berikanlah minum kepada orang yang telah memberiku minum, ya. Atau kita doakan dengan bahasa Indonesia juga tidak mengapa, ya. Nah, itu diantara, ya, spirit atau diantara penyemangat kita di dalam menjalani bulan Ramadan ini, ikhwas sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik, ya, karena sesemangat apapun kita, jika tidak mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal, maka, ya, tidak memberikan faidah, ya. Jadi banyak meminta kepada Allah Azza wa Jal taufik agar dimudahkan, ya, di dalam beribadah, dimudahkan di dalam mengisi bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah. Di antaranya doa dengan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku bisa berzikir kepadamu, mengingatmu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan beribadah kepadamu dengan baik. Itu butuh pertolongan Allah, ya. Maka perbanyak doa itu, ya. Semoga Allah Azza wa Jalla
memberkahi kita semua di bulan yang penuh dengan berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.